Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Ramadhani, NIM 0201202005 dari kelas HKI 6B, mahasiswa semester 6 dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan sharing tentang legal drafting guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah legal drafting. Dosen pengampu Ibu Silvi Asratnitawati SHMKN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari legal drafting, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu legal dan apa itu drafting. Legal adalah sesuatu yang dapat dikatakan resmi ataupun sah secara hukum yang dapat dibuktikan dengan bukti otentik. Sedangkan drafting adalah susunan ataupun perancangan. Jadi, legal drafting itu adalah perancangan ataupun susunan naskah hukum ataupun susunan kontrak MOU yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum. Contohnya yaitu kontrak perjanjian kerjasama. Nah, ada istilah legal drafting, ada juga istilah legislative drafting. Keduanya ini memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu legal drafting adalah berkaitan dengan perancangan naskah hukum ataupun susunan kontrak yang dibuat oleh subjek hukum ataupun badan hukum. Sedangkan legislative drafting itu dia berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat ataupun lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Legal drafting memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu yang pertama Pancasila sebagai sumber hukum, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Legal drafting memiliki unsur-unsur. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur legal drafting itu sama dengan unsur-unsur dari negara hukum. Baik, unsur-unsur legal drafting yang pertama itu perlindungan HAM, yang kedua adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu, yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Menurut pendapat Abdul Latif, negara hukum itu pada prinsipnya mengandung unsur. Yang pertama yaitu pemerintah dilakukan berdasarkan undang-undang ataupun asas legalitas, di mana kekuasaan atau wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Yang kedua, dalam negara itu hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan. Yang ketiga, kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut. Kemudian ada prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan itu memiliki muatan yang berbeda. Selanjutnya, landasan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas yuridis, yang di dalamnya memuat keharusan adanya kewenangan dari pembuat perpu. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan perpu. Yang ketiga, keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Yang kedua, ada asas filosofi, yaitu dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis ataupun ideologi negara yang memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, ada asas sosiologis, yaitu dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis ataupun ideologi negara yang hidup di dalam masyarakat.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan mengenai materi legal drafting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.